Itu specific attack yang tadi describe tuh kalau tidak salah namanya evil twin. Jadi let's say ada Hmm, WiFi namanya WiFi course WiFi. Dia bisa bikin juga course WiFi. The same name, tuh tidak tahu mana yang asli mana yang tidak begitu. hmm, Karena tuh tidak pay attention main connect saja. Untuk kembali ke Papua mungkin mungkin infrastructure juga KP. Kayak macam a lot of this stuff, computer stuff ini kebanyakannya kan online. Kita butuh komputer, butuh internet, butuh koneksi. hmm. Tapi di Papua sendiri kita sinyal masih hilang. Ya Iya, pokoknya iya. itu susahnya tuh di situ. Welcome to the X-School Podcast, your bi-weekly deep dive into the stories of Papuan scholars. My name is Joshua, and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shape the dream of young Papuans around the world. So, let's talk. Jadi, teman-teman, di episode kali ini saya akan ngobrol sama bisa dibilang software engineer dan juga pegiat teknologi yaitu Kor Sawai. Thank you Kor sudah bersedia join untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kalau dari background ini sebenarnya cukup menarik. Kalau itu ambil jurusan cyber security dulu waktu Ya. S1-nya dari Mhm. LeTourneau University di Texas di Yes. Amerika. Nah, kebetulan mungkin episode yang lalu bicara juga dengan Ian dari LeTourneau University juga, jadi satu Mhm. satu alumni ya. Satu kamar Terus kan. satu kamar ya. Bisa bisa begitu, tapi bagus lah. Terus waktu itu kau memutuskan untuk kerja ada di beberapa tempat. Pertama di Andover sebagai software engineer, Mhm. terus kerja di Eagle Creek Software Solutions juga sebagai software engineer. Terus kalau tidak salah sekarang lagi ambil S2 ya, lanjut di cyber Ya. security. Nah, ini menarik sekali untuk kita dengar, apalagi di dunia cyber security. Ini mungkin teman-teman sering dengar, eh, tapi tidak tahu sebenarnya itu apa. Kalau kita lihat online, dunia online sekarang itu yang kita lihat cuma di depannya, tapi ternyata banyak sekali yang going on di belakang, di background. Nanti mungkin bisa cerita Mhm. sedikit dengan Kor gitu. Jadi kita gas aja langsung dengar ceritanya Kor. Mungkin Kor bisa sapa dulu teman-teman sebagai perkenalan. Ya. Halo semua, saya Kor Sawai, saya dari Timika, Papua. Orang Oropen, lahir di Jayapura, besar Timika tapi tidak pernah injak Waropen. Jadi begitu sudah. Jadi saya dari Timika, sekarang lagi tinggal di Alabama, kerja sebagai software developer di salah Oke, satu um, uh, car companies, dan bikin-bikin mobil lah. dong bikin Ya, mobil, company bikin dan mobil. Mungkin company dia bikin mobil. teman-teman mungkin sudah ada dapat clue sedikit. Kita sempat bicara juga dengan data scientist dari mungkin perusahaan yang sama. Nanti coba kita tanya. Jadi begitu. Ini menarik sekali sih Kor tentang cyber security ini. Em, apa? Kalau menurut Kor, cyber security itu apa? Cyber security itu field di mana kita berusaha untuk uh, make sure orang-orang pakai internet atau any devices, HP kah, komputer, anything yang terkonek secara radio atau lewat internet dengan aman. Intinya sih itu. Biasanya kalau cari online, dia Hmm. punya definisi dasar tuh pasti akan berkaitan tentang CIA. CIA bukan CIA polisi dong. Oh. CIA triad biasa namanya. Jadi confidentiality, Hmm. integrity, sama availability. Jadi Hmm. itu kayak dia big three topics. Confidentiality itu basically kalau saya kasih kayak sebuah surat, Hmm. surat itu cuma bisa kayak Yusuf saja yang baca, tidak boleh ada orang lain lagi, kalau itu confidential gitu. Hmm. Integrity means dia punya surat yang saya kirim dalam dia perjalanan dari Sake ke Yosua, Hmm. itu tidak berubah. Jadi dia punya data Hmm. tuh integritasnya stay, tetap. Terus Hmm. availability itu untuk make sure dia punya surat itu kayak Yosua bisa akses. Jadi Hmm. biasanya kalau security kan
kayak macam kalau kita taruh security measures, kadang lebih susah untuk akses begitu. Kadang kan kayak macam orang kasih masuk password, aduh paspor, terus faktor authentication tuh faktor Hmm. authentication lagi, terus ini lagi, terus itu lagi. Jadinya orang jadi malas akses begitu. Jadi kita Hmm. harus kayak cyber security itu basically make sure tiga tiga barang ini tuh seimbang. Jadi confidentiality, Hmm. integrity, and availability. Iya, intinya itu saja. Make sure everything is safe untuk Jadi user. mungkin kasarnya polisi online ya mungkin ya. Ya itu sih, Bisa dibilang. tulis Kita kalau di sini ada polisi, cyber security adalah semacam polisi atau Mhm, keamanan, tapi di dunia online, di dunia maya gitu ya. betul sekali, iya. Interesting. Terus kenapa dulu kan dari Papua terus lanjut kuliah ke US, kenapa Mhm, berpikiran apa saya ini pengen tekuni di cyber security? oke. Awalnya tuh sambil computer engineering, Hmm? terus pas kelas-kelas begini terlalu banyak kerja kelompok. Terus saya ini introvert jadi saya pikir, sambil saya jadinya pindah gitu, pikir, ada apa lagi yang berkaitan dengan komputer, tapi Hmm? lebih kayak kerja sendiri begitu. Terus kita lihat, oh ada computer science, terus cari-cari major di list yang di school, terus oh ada cyber security, terus Hmm. kayaknya kedengaran keren gitu ya, sudah ambil cyber security. Jadinya ambil cyber security. Jadi begitu, sebenarnya tidak ada kayak, kamu ambil cyber security pas masuk kuliah, terada, itu lebih Hmm. kayak macam menghindari kerja kelompok, Hmm. terus ended up di cyber security. Tapi sebelumnya tahu ada, maksudnya sebelum ke situ tahu itu cyber security itu apa jurusan? Tid tidak sama sekali, Tidak ya? bahkan computer science ya, computer science juga kayak macam tidak tahu, kupikir computer science tuh kayak macam yang kayak di lab-lab begitu, Hmm. science, terus bikin sesuatu dengan komputer gitu. Jadi awalnya Ya. pikir kayak gitu, oh computer science. Hmm. I see. Iya. Jadi awalnya tidak tahu sama sekali cyber security. Sampai di sini baru kayak tahu. Hmm. Iya. Iya sih. Mungkin tadi sempat sebelum kita mulai kita sempat bicara sedikit tentang itu sih, kita biasa Mhm. dulu dari Papua datang, kita sebenarnya tidak tahu banyak ya tentang jurusan-jurusan yang ada Iya. sebenarnya di US pada saat itu. Mhm. Eh, tapi ini menarik ya, jadinya core ambil di cyber security dan bisa belajar banyak. Terus sekarang kan berarti sudah bekerja ya, Kores? Atau sambil kuliah ya? Iya, sambil Sambil, sambil kuliah. sambil Sambil kuliah dan kuliah. bekerja. Sekarang kerja di mana? Boleh tahu? Bisa bisa. Jadi saya sekarang kerja kontraktor untuk Mercedes-Benz, eee ya, di data team. Kayak macam berusaha untuk, I think the goal is to save the company's money. Untuk berusaha untuk apa, olah data sebagaimana rupa untuk company bisa pakai dengan efisien, dengan tujuan untuk mereka bisa, simpan uang lah. Hmm. Wah, menarik. Ini kalau teman-teman yang dengar episode sebelumnya, kita sempat bicara dengan Ivan. Dia di Mhm, Mercedes-Benz sebagai data analyst. Sekarang ada Koro juga kerja di perusahaan yang sama ya, berarti di Alabama. iya, Sama-sama di eh, Mercedes-Benz di bagian data ya. Kalau kesehariannya berarti di Mercedes seperti apa? Seperti lebih ke data kah? Lebih olah atau mhm. develop software kah? Atau seperti apa? Sekarang lebih ke develop software ya. Kemarin jadi pas mereka lagi cari orang, bikin mereka mau develop software in-house, Hmm. karena rata-rata yang mereka bikin tuh kayak outsource. Jadi kayak dari negara lain, South Africa atau apa gitu. Hmm. Terus bikin software to ship back ke Mercedes. Jadi yang tujuan mereka adalah bikin bikin in-house any software supaya bisa itu lagi untuk simpan uang gitu. Terus lebih terkontrol kan. Kan Hmm. kalau dari security perspective kita manage everything, depo code kita scan, follow best practices, dan network kita build juga begitu dari dalam. Jadi Hmm. lebih aman gitu untuk company sendiri. Jadi Hmm. intinya itu dari situ sih. Hmm. I see. Jadi kan em,
mungkin hampir semua perusahaan tuh targetnya sama kecuali perusahaan non profit yaitu profit. Hmm. Lalu kalau di Mercedes berarti dia lebih fokus pada data dan otomasi ya. Otomasi di sini berarti masuknya juga dalam software. Jadi kalau Hmm. bisa buat software sendiri itu mungkin bisa menghemat cost-cost yang ya agak selama ini kalau mungkin dari luar bisa lebih mahal gitu. Eh, Iya. Menarik sekali sih. Nah, kalau mungkin saya mau tanya-tanya sedikit tentang cyber security, nih. Tentang Ya. keamanan dan lain-lain. Hmm. Em, Sebenarnya kalau di perusahaan seperti itu, di Hmm. Mercedes ataupun di industri yang lain, eh, cyber security sendiri itu seperti apa? Maksudnya em, seberapa penting eh, apa ya data yang mereka punya itu harus dijaga dan seberapa ketat? I guess mungkin itu pertanyaannya sih lebih seberapa ketat informasi itu perlu dijaga dalam sebuah industri atau perusahaan itu. Hmm. Itu tergantung datanya apa ya. Hmm. Kayak macam kalau itu secret trade, secret formula kayak Krabby Patty begitu. Itu tidak mau kayak company lain, kompetitor untuk dapat kan. Hmm. Jadi kayak itu yang kayak confidentiality part is cuma orang-orang internal saja yang boleh tahu, kayak kayak begitu. Jadi menurut saya sih tergantung dia punya data yang mereka olah, tapi ada juga yang kayak public macam, eee, kalau employee name, date of birth, dan segala macam, itu kan sekarang lebih kayak public ya, semua orang bisa akses sosial Hmm. media, saya bisa lihat, oh, pas ini kerja di Mercedes, dia pun Ya. nama ini, dia pu date of birth and everything. Jadi itu Hmm. juga public. Jadi challenge-nya tuh pas company besar itu kita harus pintar-pintar, eee, use train, ajar orang-orang Hmm. bekerja di company besar nih, apa sih barang-barang yang kamu bisa taruh di sosial media, atau jadi kayak macam nunggu badge number, kayak kayak gitu kan, seharusnya kalau Hmm. kamu foto kamu sembunyi kan. Ya. Ya. Karena itu bisa kalau macam ada website for example yang employee pakai untuk Hmm. akses company data, mungkin batch number itu salah satu dia punya access key gitu. Hmm. Jadi kayak kayak begitulah. Jadi susahnya pas di company-company besar tuh bagaimana kita limit, mmm, akses ke data, sesuai dengan akses key atau kayak pokoknya kayak bagaimana kita bikin supaya orang bisa akses tapi tidak begitu banyak security sampai mereka tidak bisa akses. Yang Hmm. kembali lagi kayak kayak availability gitu. Jadi Hmm. kayak Itu menarik bagaimana sih. Mhm. mhm, Jadi kayak oke kita mungkin sebagai perusahaan tidak mau datanya itu leak keluar, tapi iya, at the same time kita pengen employee itu gampang aksesnya. Nah ini kan kayak iya. sedikit bertolak belakang ya. Macam mau buka Yes, pintu kah, mau buka pintu setengah kah, mau tutup kah ya iya, kan? Kayak agak iya, sedikit interesting. Tapi berarti itu iya, eh, behavior dari user juga berpengaruh ya. Maksudnya behavior dalam artian yang kayak tadi gue bilang kalau foto ID maksudnya ID numbernya jangan ditunjukin atau iya, misalnya apapun itu misalnya mungkin ada QR code-nya apa segala macam nggak usah ditunjukin atau gimana gitu ya. iya, iya. Hmm, Karena kan misalnya kan, oh kerja di Google atau kerja di Mercedes ya mau kayak kasih tunjuk itu di foto. betul. Which is great, tapi ya tahulah kayak ada security concern dengan kayak barang-barang itu gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya orang bisa saja copy dia punya itu, ganti nama sudah masuk. Kalau Hmm, dia hmm. punya security misalnya cuma kayak kasih tunjuk badge begitu, orang tinggal copy aja terus Hmm, masuk gitu. betul sih, interesting. Em, jadi dulu kan saya pernah ini kalau saya kerja di beberapa perusahaan. Mhm, Lalu yang menarik itu biasa dalam satu perusahaan tuh punya semacam network sendiri gitu. Kayak mereka iya, punya some network sendiri yang jadi ada website-website atau misalnya portal-portal khusus yang cuma bisa diakses ketika kita terhubung dengan network itu. Jadi kayak di benar, situ aja. iya, Nah, terus pas mhm, kita keluar gitu pasti sudah tidak dengan wifi itu tidak bisa iya, akses nggak gitu. bisa. Iya, Nah itu secara ini sebenarnya itu gimana kalau maksudnya secara apa ya bilangnya? Em, Secara dia kerjanya tuh gimana sih? Kenapa bisa ada hal seperti itu dan kenapa perusahaan tuh butuh private network seperti itu? mhm.
Ya itu kembali ke dia konsep itu CIA lah gitu. Hmm? Kayak nanti kita bahas CIA banyak lah, confidentiality, jadi cuma internal employee saja yang bisa akses begitu. Kita tidak mau, orang lain dari luar untuk tahu kalau ada website ini. Dia punya cara kerja sendiri tuh mungkin kalau kita kayak Yusuf buka internet kan semua orang punya IP address ya, Hmm. iya. Hmm. Jadi kayak website-website itu dong di-host di dalam internal network begitu. Jadi Hmm. kalau macam kita tuh anggap saja semua semua kita punya devices, alat-alat, HP, komputer, semua yang terkonek di internet, itu punya address masing-masing, Hmm. spesifik ke alat itu. Jadi ada yang internal IP address, sama ada yang external IP address. Ya. Jadi yang company pakai basically internal gitu. Saya punya Hmm. eksternal itu jadi basically pas tong communicate dalam network, satu network gitu, Hmm. dia pu IP address itu, gimana jelasinnya, kayak macam IP address itu dia cuma di dalam local area network lah, basically, Hmm. Hmm. local area network. Jadi orang lain dari luar tidak bisa tahu apa apa yang lagi terjadi di dalam gitu, karena ada firewall atau security measure begitu yang pisahkan local area network sama internet, kayak Hmm. begitu. Jadi basically pas tong keluar dari local area network itu, tong no longer bisa akses. Itu bisa beberapa cara kayaknya dong pakai, bisa IP, bisa cek saja, oh PC ini dia di dalam local area network ini kah tidak, jadi dia bisa Hmm. akses, atau, eee, kayak dong bisa whitelist atau blacklist Hmm. basically, kayak kasih taruh, range of IP address begitu. Hmm. Kira-kira IP address dari range 1 sampai 10 contohnya, yang bisa Hmm. akses website ini. Atau lokasi juga bisa, kayak, Hmm. oh lokasi ini saja yang bisa akses. Jadi kayak pas tong keluar dari lokasi company itu, tong tidak bisa akses. Ya ada beberapa cara lah tong bisa Hmm. bikin barang itu. Berarti prinsipnya mirip ini, mungkin sama dengan apa? Kadang kan kita dapat device dari perusahaan laptop atau apa. Mhm, Terus kita cuma bisa buka website itu pakai laptop kantor gitu, pakai di iya rumah iya tidak bisa, bisa. Itu mirip kayak gitu berarti ya iya modelnya. bisa, iya, Um, kayak device-device tuh ada juga yang namanya MAC address tuh. hmm. MAC address tuh yang kayak betul-betul unik dan rata-rata tidak bisa diganti. Bisa Hmm. di-spoof, kayak saya bisa fake it, tapi itu kayak spesifik untuk HP itu gitu. Jadi orang bisa pakai itu juga untuk I apa, see. filter orang-orang yang bisa masuk di website atau tidak. Hmm. Tapi pertanyaannya tuh, apakah itu benar-benar secure? Misalnya, kalau saya di Mmm, luar, terus pakai VPN, mhm, itu masih bisa akses ya tidak? bisa bisa bisa. Nah, Kalau pakai kenapa? VPN yang kalau pakai VPN, jadi VPN-nya tidak bisa, itu company harus, manage juga. Jadi kayak pergi ke IT support baru nanti dong install Hmm. begitu. Jadi kayak basically VPN itu kan cuma tunnel ya, anggap saja itu kayak tunnel, kayak Yosua rumah, terus ini company, VPN tuh kayak satu tunnel yang hubungkan kayak Yosua dengan company gitu, Hmm. itu. Tetapi VPN-nya tidak bisa random VPN, itu kayak spesifik untuk company itu gitu. I Jadi see. bisa, Jadi, tetap bisa. sebenarnya bisa ya, kalau di setup, Ya, kasarnya dibikin jalan atau di setup specifically untuk saya device itu mungkin atau iya, iya device itu yang lebih ke situ. Oh, interesting sih, interesting itu mengenai ini ya. Tapi ini yang menjadi biasa jadi pertanyaan sih, Kor. mmm, Kita bahkan kayak di apa? Sekarang kan saya bikin startup, lalu iya, eh, it's all digital gitu, maksudnya pakai device digital, store data di cloud dan segala macam. Terus mhm, pertanyaan yang selalu ditanyakan itu tentang privasi data. Kayak macam, oh nanti ini gimana, bagaimana saya masukin data ini, apalagi kan biasa mungkin kalau data finance atau apa, data mhm, ini kan mungkin sensitif. Mungkin contoh lain data medikal itu mungkin agak sensitif. Itu iya, bagaimana kalian jamin keamanannya gitu. Sebenarnya itu kalau mmm, dari point of view misalnya security di dunia online, misalnya cyber security, mhm, em, seperti apa sih sebenarnya data itu dijaga gitu. Dalam artian kalau mhm, saya punya apa?
saya store data di cloud ini. Ya, Eh, kan saya bisa bilang ini aman gitu. Tapi kan saya sebenarnya tidak tahu si ya. misalnya saya pakai apa Google atau apa itu aman gitu. Itu Hmm. em, apa ya? Dalam artian bagaimana saya bisa tahu itu aman gitu. Kayak soal data dan lain-lain. Hmm. Ya. Em, ada namanya encryption, ya Hmm. enkripsi kalau kalau pernah dengar. Tapi itu itu intinya tuh kita kan kita anggap saya ada surat lah, saya mau kirim Hmm. ke Kayasua. Surat ini dia nanti di di-encrypt jadi yang awalnya kayak bahasa biasa kayak A, B, C, dan segala macam, itu pas di-encrypt dia jadi rubbish. Jadi kalau kayak macam kalau ada Hmm. orang di tengah-tengah sana kayak Yosua, misalnya saya sadar pakai pace satu, sapu pengantar surat. Hmm. Saya Hmm. kasih Hmm. dia surat itu, tapi sebelumnya saya encrypt dulu. Terus saya encrypt surat, terus saya kasih dia. Hmm. Terus surat itu dia bawa, tahu-tahunya dia membaca ternyata, bilang, "Oh, apa yang sebenarnya kirim tiap hari ke Kak Yosua nih," misalnya. Jadi pas baca dia tidak bisa baca karena Ah. itu encrypted. The way itu encrypted itu pakai mathematical formula lah. Jadi kayak saya ada kunci, Kak Yosua ada Hmm. kunci. Jadi saya dan Hmm. Kak Yosua kunci ini kayak terconnected somehow pakai matematika formula, some Hmm. magic yang kalau saya encrypt, kayak saya kunci surat ini cuma Kak Yosua saja yang bisa buka, kayak kayak gitulah. Jadi itu dia kayak dia nama, asymmetric, artinya asymmetric encryption. Itu Tapi interesting juga, itu kayak eh, whole eh, another topic lagi. Jadi itu i- sesuatu yang kita tidak pernah kayak ini, eee, lihat secara langsung gitu. It just happens in the background pas kita eh. kirim sesuatu, ya. Nah, itu yang menarik sih. Mungkin kita sebagai user kita lihat oh itu, apa it's safe, itu aman. Tapi sebenarnya Hmm, di belakang itu banyak istilahnya proses yang terjadi dari ya itu encrypted terus di encrypt terus kita di code lagi untuk lihat kontennya iya, seperti apa. Nah, yang menarik tuh kemarin saya sempat ngobrol dengan Richard di episode iya, sebelumnya itu kan ada bahas tentang mirip sih seperti semacam data data privacy kayak gimana data itu dijaga dan sebenarnya ternyata banyak teknik ya yang digunakan untuk kita encrypt sebuah message gitu ya. hmm, Em, terus tadi Core bilang itu pakai mathematical model. yes. Apakah berarti sebuah encryption itu ada patternnya gitu, ada polanya atau tidak sebenarnya? Um, let me think. Mungkin gini pertanyaannya. A ada Di- ada, Oke. tapi jadi dia pakai prime number. Prime number kan yang Hmm. tidak bisa kayak repeated, itu cuma bisa dibagi by itself Hmm. sama kalau tidak salah ya, dibagi itself. Jadi Sama satu ya. oke, iya sama satu. Jadi tapi prime number-nya tuh besar sekali. Kayak it's dan kalau kita mau tahu konten itu, kita harus find the right prime number gitu. Hmm. Masalahnya tuh di situ. Kayak sure dia bisa cari, tapi dia punya effort untuk cari kunci ini is too much Hmm. that it's almost impossible, kayak gitu. Oke. Unless kita ada quantum komputer, mungkin. ini ini menarik sekali sih karena eh let's say oke saya punya message yang terkunci ini saya kirim ke core untuk baca. Ya, Terus dia bilang terus mungkin klaimnya oh ini aman, you know. mmm, Kalau mau bongkar message ini harus cari ya kayak tadi mungkin cari prime numbernya segala macam gini-gini akan sangat sulit dan mhm, memakan waktu. Jadi bisa dikatakan seperti safe message ini akan terdeliver dengan aman gitu. Terus iya, and then ada orang ini bilang saya ini hacker gitu. Saya ini bisa mmm, macam baca surat itu misalnya interupsi kan, misalnya eh, pas saya kirim ke core, lu bisa interupsi dan baca surat itu. mhm, Hacker ini sebenarnya ngapain? Yang dia lakukan tuh apa? eee, Apakah nah, bongkar apa bongkar yang tadi, yang receive yang tadi? nah, Tapi gimana mereka tuh itu bisa dapat dengan cepat? nah itu tergantung dia punya, cara hack ya. Kan ada Hmm. beberapa attack, kayak attack metode lah. Mhm. Jadi kalau yang kayak Yosua describe itu, yang kayak Yosua terangkan tuh mungkin
namanya man in the middle ya. Sama kayak Sakasu Pace yang Hmm. penyurat nih. Jadi man in the middle. Jadi kayak they sit between saya dan kayak so ini saya kayak so terus dia di tengah-tengah. Hmm. Jadi pas saya kirim surat kayak yang secara online ya. Hmm. Kan kan ada protokol-protokol ya. Kalau Hmm. lewat website misalnya ada yang namanya SSL, Secure Socket Layer. Itu yang kayak di mana dia encryption happens. Hmm. Man in the middle ini, orang di tengah ini ada metode kalau macam oh ini saya dan Kak Yuswa terkonek di satu WiFi, toh. Itu kita bicara berkoneksi. Pace ini, dia bisa saja bikin WiFi yang fake, kayak fake WiFi, tapi namanya sama misalnya. Terus saya dan Kak Yuswa tidak pay attention, dia tahu saya ini WiFi yang biasa kita pakai untuk komunikasi, terus kita connect di WiFi yang fake ini. Tapi padahal itu Hmm. Pace attacker punya. Jadi dari situ dia bisa mulai dia punya attack metode begitu. Salah satunya tuh um, dia anggap saja dia hapus protokol SSL nih yang Hmm. seharusnya encrypt barang-barang, dia hapus, jadi semua yang saya kirim ke Kak Yosua tuh tidak di-encrypt. Jadi dia cuma bersih-bersih saya gitu. Kayak hapus message Hmm. secara terang-terang kirim ke Kak Yosua. Kak Yosua tidak tahu, cuman baca di tengah ini dia bisa lihat semua Bisa semua. transaksi. Iya, itu Hmm. yang depo specific attack yang tadi describe tuh kalau tidak salah namanya evil twin. Jadi let's say ada Hmm. WiFi namanya WiFi course WiFi. Dia bisa bikin juga course WiFi. The same name, tuh tidak tahu mana yang asli, mana yang tidak begitu. Hmm. Karena tuh tidak pay attention, main connect saja. Kayaknya ini happens a lot di public WiFi, pas orang-orang di kafe Ya, begitu. Mungkin, nah ini kafe Handika, jadi saya connect saja. Kalau tahu pasti di sebelah kanan dia yang pasang gitu, I kayak gitu. see. Evil Twin ya, Iya, jenis evil penyerangnya. twin. Iya. Itu Tapi dia punya hmm. Iya, tapi dia punya yang kayak tadi, man in the middle tuh yang kayak dia di tengah-tengah, antara saya dan Kak Yosua, di tengah-tengah untuk observe everything yang happen begitu. Hmm. Saya kayaknya Mhm, pernah ini encounter hal yang serupa, mhm, tapi ini teman yang kasih tunjuk dulu. Ingat, saya lupa sih pas SMA atau S1 atau kapan itu eh, akun Facebook. Kita iya, kan biasa dulu login Facebook, anggaplah kita ketik facebook.com gitu. iya, Terus mungkin kadang kita typo, tulis mungkin Facebook O-nya cuma satu misalnya, contoh heeh, masuk.com, mungkin masuk ke kelihatannya ininya sama, apa betul, login page-nya sama, terus kita login pakai passwordnya kita, terus saya mhm, akun dan apa username dan password, login terus tidak bisa, terus iya, kita realize oh ternyata salah ini, tapi ternyata kita sudah taruh taruh email iya, dan itu password tuh, iya, sehingga yang punya facebook.com itu bisa langsung lihat. Itu dulu betul, pernah pernah lihat sih, jadi kayak macam, jadi ini mirip-mirip ya sebenarnya kayak Evil Twin, yes, kayak evil ada twin ya, iya, website yang mirip-mirip, kita secara tidak sengaja typo betul, masuk, ya sudah kasih masuk password segala macam. yes, Ntar nanti Facebook kena hack gitu ya, itu cara iya, ngehack ya. Nah iya, itu menarik sekali. iya, Nah itu sudah typo-typo gitu, interesting, ya, itu kan em, dalam segi sehari-hari ya, kita bisa lihat itu mhm, contohnya gampang sekali. Public network di cafe, atau mungkin iya, some website yang namanya mirip atau segala macam, itu gampang sekali dipakai untuk ambil data sensitif, misalnya kayak mhm, Facebook dan lain-lain mungkin ya. Tapi kalau kau tahu tidak, kayak macam kau di perusahaan yang besar atau mhm, let's say di Mercedes lah kayak gitu, mhm, harusnya kan kalau mau hack lebih susah ya. seharusnya ya, Itu iya, eh, kalau dari jenis serangan tadi, misalnya kan tadi ada yang Evil Twin, ada tidak yang biasa mungkin terjadi yang dilakukan mungkin oleh hacker untuk perusahaan seperti mmm, ini? pretty sure pasti ada ya, cuman dia Hmm? punya cara untuk, mmm bawa user itu ke dia fake website itu mungkin berbeda. Hmm. Namanya paling kayak itu dengar juga pakai phishing phishing email, kayak Hmm. apa African Prince Kak, ada pangeran dari Afrika pinjam uang atau apa gitu. Biasa kan kayak lewat email terus Ya. klik link di sini atau bahkan mungkin kayak
password reset, orang semua kan pakai any social media kan. Hmm. Jadi kayak macam, oh dapat email, oh apakah Anda berusaha untuk mengganti password dan segala macam. Ini Hmm. cuma kayak email yang, hackers bikin begitu. Hmm. Tapi kita kan sehari-hari kalau di company sibuk, tidak email banyak sekali, tidak terlalu pay attention, main Hmm. klik-klik saja begitu kan. Jadi begitu caranya mereka navigate kita ke dalam punya website itu yang, eee, jadi masalah. Jadi untuk company-company besar, Hmm. rata-rata network-nya sendiri rata-rata sudah aman. Hmm. Cuman dia punya risk itu datang dari internal user-nya, dari user-nya sendiri begitu. Hmm. Jadi kalau kita tidak train, tidak latih kita punya employee baik-baik, mereka Hmm. akan lebih gampang untuk klik-klik ini, link-link random begitu. Karena kan kita dapat email dari semua, dari luar pun masuk kan, kayak external Hmm. email kan tetap masuk. Jadi, eee, ada kayak gitu, evil twin dan segala macam, cuman rata-rata tuh lewat phishing email begitu. Hmm. Unless ada orang yang masuk dalam company terus Hmm. pasang lampu WiFi sendiri gitu. Tapi biasa kayak gitu sudah ada scanning, automatic scanning toh, jadi kalau macam misal tiba-tiba kasih masuk router begitu dalam suatu, company, dia Hmm. bisa tahu, oh ini router ini tidak tahu dari mana tiba-tiba dari sini. Mereka langsung bisa tahu lokasi dan segala macam gitu. Langsung kayak Itu itu pernah terjadi suatu kali di kampus. I see. Itu menarik, saya baru-baru saja sih dapat. Jadi kayak gitu, kita ada apa beberapa robot gitu ya. Hmm, Lalu robotnya connect ke satu network. hmm, Em, Terus misalnya ada robot baru, misalnya kita ada buat robot baru. Terus iya, pas kita apa si Raspberry Pi-nya kan punya anggaplah kayak punya IP sendiri gitu. iya, Pas kita connect langsung ditanyain IT gitu. Ini IP dari mana? Karena ah, kita belum belum kasih tahu ke mereka kalau ini ada robot baru, kita mau iya, nyalakan gitu. Ternyata itu ya alasannya itu ya. Kenapa sebelumnya hmm, saya pikir kenapa ribet sekali sih? Misalnya ini cuma apa robot kita kasih nyala, ya ekspektasinya akan ada IP baru gitu. So, ternyata hmm, itu ya lebih ke arah security ya ternyata. iya. Jadi Hmm. karena kita tidak tahu device ini ada buka port ke tidak, ya port tuh anggap saya pintu lah. Mhm. Kita kasih masuk device baru ini, kita tidak tahu ada pintu yang terbuka ke internet gitu. Jadi Hmm. awalnya kita push, eee, network to secure, kita Ya. kasih masuk satu barang di ujung gini, tiba-tiba dia buka pintu ke luar begitu yang hacker bisa lewat begitu. Hmm. Makanya iya, makanya mereka begitu begitu, eee, Jadi yang sangat-sangat spesifik. iya sih. Jadi yang saya ambil kesimpulan di sini tuh sebenarnya big part of cyber security itu sebenarnya user behavior juga ya. Artinya Yes. let's say kita sudah bangun sistem yang cukup secure Mhm, eh, dan bisa dipastikan misalnya tidak ada yang celah, tapi celah-celah itu bisa dibuka lagi oleh user ya sebenarnya ya. Eh, benar, benar sekali. jadi kalau kalau bilang oke, saya di cyber security, tapi sebenarnya yang menjadi threat utama itu usernya sendiri sebenarnya bisa Iya, dibilang ya. betul sekali ya. Interesting sih, Iya, interesting. Oke. Wah, menarik sih. Tapi berarti sebenarnya banyak sekali yang going on di belakang. Mungkin mhm, teman-teman ya seperti tadi kita bilang di awal itu kita pakai internet apa segala macam bebas. Tapi ternyata there's a lot of things going on di background dari segi mhm, security, encryption dan segala macam ya. Nah, ini saya mau tanya sedikit tentang mungkin ini sedikit fiksi ataupun mungkin bisa benar-benar terjadi. Let's say iya, kita kan biasa suka nonton film, nonton mhm, film terus atau apa atau inilah paling gampang mungkin ini pernah nonton YouTube video ini tidak apa scammer dari India gitu. iya, iya, benar Nah, benar. Sering sering. ini kan yang menarik kan biasa kalau kita nonton video itu terus ada one guy satu pasti dia dari mungkin dari US atau dari mana gitu, dia Mmm, bisa tahu scammer ini di mana dan mhm, yang impresifnya dia bisa buka webcam atau CCTV atau apapun itu yang ada di lokasi di somewhere di mhm, India atau di mana Pakistan atau something kayak macam mhm, kayak gitu.
Itu menurut Iya, saya cukup impresif. iya setuju. Ini Em, tuh. itu dari kalau dari core bayangan seperti apa? Kenapa? Misalnya bagaimana bisa orang itu bisa akses my webcam tanpa anggaplah ini kan em, beda network ya, apalagi beda negara. Iya, Mungkin kalau satu iya. network, I can see bisa gitu. Em, Hmm, kalau beda network ini kok bisa ya? iya. Itu ada yang namanya backdoor. Jadi beda sama sama lah kayak macam kita tuh website sama Hmm. kita gitu. Kita akses websitenya di beda network juga kan. Hmm. Tapi komunikasinya tetap begitu. Jadi itu dia punya tujuan, oh dia punya cara komunikasinya sama. Hmm. Cuman untuk menurut saya tidak begitu tahu apa yang dia bikin. Jadi biasa Hmm. hackers kan tidak mau kasih tahu dan top secret juga anyway. Tapi dia punya kayak backdoor begitu yang connect ke dia punya komputer. Anggap saja ada software yang run di scammer-scammer ini ke komputer yang Hmm. feed yang kasih informasi ke hacker, eee, hacker yang baik ini, gitu. Hmm. Intinya situ. Jadi software ini basically kasih akses dan juga beberapa, mmm, apa ya namanya, kayak software atau ya misalnya sama akses kamera gitu, tinggal Hmm. just masuk mungkin angka satu, angka 2, angka 3, whatever. Jadi itu kayak dia sudah ada software yang run di scammer-scammer ini punya komputer begitu, yang saya bisa akses, Hmm. kayak gitu. Ya Tapi intinya tuh begitu. Jadi tapi berarti software ini butuh ada di eh, yang di scammer dan juga ada di hmm, hackernya gitu ya, somehow ya. iya iya, jadi Hmm. kayak dia connect kembali sih begitu, Mhm. ke hacker-nya begitu. Bagaimana caranya dia bisa kasih software ini ke scammer-scammer ini ke komputer, itu saya tidak tahu. I see. Intinya either either mungkin dia kayak tipu-tipu dapat scam. Jadi Hmm. scammer ini kayak ambil dia pu file-file semua, terus copy ke dalam pu komputer, dan tidak tahu kalau salah satu file ini executable yang bisa run di dalam komputer begitu, yang kayak gitu. Interesting. Interesting itu menarik. Jadi sengaja kayaknya sudah ambil Iya file-file ini kayak ternyata iya iya salah satunya tuh dia jebakan malware. Batman. Iya, Oh, I see. Berarti ini jadi pertanyaan ya. Kita mmm, browsing online, connect ke online ini berarti cukup cukup dangerous ya. Nggak bisa dibilang. iya betul. I Karena see. internet is pretty much komputer yang tak-connect saja gitu kan. Internet tuh itu saya, cuma banyak komputer-komputer yang cuma tak-connect ya. Everyone can put anything, Hmm. terus kan bisa tinggal download-download. Ya jadi itulah, hati-hatilah kayak jangan main klik-klik sembarang, kayak Uh, Baim Wong kasih 500.000 kalau kamu klik link ini dan segala macam, kayaknya saya lihat banyak di Facebook kayak kayak gitu, atau free skin untuk PUBG kayak iya. gitu. Jadi intinya teman-teman, if it's apa good to be true itu berarti kayaknya it's good to be true. Maksudnya Yes itu yes yes yes, itu benar-benar good to be true gitu nggak kayaknya tidak iya, mungkin begitu ya. Interesting. Eh, saya mau ini mungkin kita bahas-bahas sedikit tentang web. mmm, Eh, jadi kalau kita biasa dengar-dengar orang bilang, oh web yang kita pakai ini cuma surface-nya. Di belakangnya itu ada lagi namanya dark web. mhm. Itu sebenarnya apa sih, Kor? Dark web? Dark web itu yang itu sudah, kayak internet tuh basically cuma komputer-komputer terkonek saja, Hmm. itu internet itu sudah sub komputer connect kayak sub komputer connect ke orang lain ke komputer segala macam. Terus yang kita pakai untuk akses internet tuh kayak Google Chrome, itu kan search engine ya. Search engine ini tuh dong cuma scrap website-website yang sudah di-validate. Jadi Hmm. kayak misalnya kalau akses website gitu biasa ada key Hmm. yang di masuk kayak www.com dan segala macam tuh, itu kayak yang safe lah. Terus Hmm. tapi itu yang kita bisa lihat dari kita punya browser, yang kayak sudah di-filter out barang-barang yang tidak baik lah, yang seharusnya kita Hmm. tidak akses atau yang ada isi yang tidak aman, Hmm. basically. Jadi semua yang kita lihat lewat
Google, dari Chrome, Internet Explorer, Firefox, itu data-data yang sudah difilter, yang safe Hmm. safe untuk user, gitu. Tapi di Hmm. belakangnya itu ada barang, ada server-server lain lagi selain yang kita lihat saja begitu, yang kita Hmm. bisa akses, tapi, recommended jangan diakses. Hmm. Jadi sebenarnya itu tidak, dalam tanda kutip, tidak tersembunyi ya sebenarnya. Itu bukan tersembunyi, cuma itu dijaga untuk kita tidak bisa akses secara Iya, bebas itu ada. mungkin ya. Iya, iya, Interesting. Dan itu banyak sekali sebenarnya. Kalau banyak. persentasiin itu banyak sekali berarti. Iya, I think it's like what, 80, about 80, 70, 80%. 80%. Iya, jadi kayak yang kita Wow. pakai sekarang sekitar cuma 20-an mungkin, atau mungkin even less, belum pernah kayak actually try to find it. Mhm. Saya sendiri takut untuk actually untuk ini, coba-coba. Iya sih, Tapi karena kalau mencoba aja. dari segi mungkin dari segi takut lihat kontennya, Mhm, takut juga dengan security concern dari ini ya. mhm, Misalnya bisa saja data yang kita kasih masuk dipakai, maksudnya dari segi cyber security-nya ya, itu juga menjadi iya, concern kayaknya. mhm, Tapi yang menarik itu sih, kita pakai cuma sepersekian persen dari sebenarnya what's available on the internet, iya, terus dan bagian besarnya itu masih ada yang bisa diakses. Cuma kita mungkin recommended, mhm, direkomend untuk iya, jangan diakses lah, kayaknya itu kurang iya, aman ya. iya. Itu Kalau dark mau web ya. akses iya, Hmm. dark web. Namanya dark web, jadi tidak usah pergi ke namanya itu dark web. Interesting, interesting. Tapi kalau teman-teman mau akses, it's at your own risk. Tapi Iya, rekomend kayaknya jangan. betul, Eh, tapi itu mengenai dark web. Nah, ini kalau kita bicara digital, teknologi, core ini akhir-akhir mhm, ini kan yang paling gencar dibicarakan itu AI. Paling AI. betul, yang paling banyak dipakai di mana-mana. Heeh, I mean, bahkan kalau lihat apa perusahaan-perusahaan baru yang muncul, startup-startup baru di Indonesia pada mhm, khususnya itu everything is AI. Kayak oh we use AI untuk ini dan lain-lain. mhm. Um, Kalau dari kacamata cyber security melihat AI ini sebenarnya sebagai threat atau dia tuh malah akan membantu. Both ya, Hmm. kayak soalnya it itu kan kembali ke it's a tool, Hmm. cara kita pakai ya tergantung pakai untuk apa begitu. Kayaknya kalau kalau sama kayak di Amerika gitu, gun doesn't kill people, right? Gun tidak bunuh orang, Hmm. yang bunuh orang tuh orang gitu. Yang pakainya Ya betul mungkin kayak misalnya. iya, ya intinya kayak gitu sama sih, cuman kayak kayak jadi contohnya kalau kayak phishing email gitu, Hmm. itu bisa dibikin lebih baik lagi karena AI. Jadi Hmm. kayak karena AI atau video, kita bisa bikin Hmm. any kind of video pakai AI. Jadi orang lebih percaya begitu. Kayaknya pas di sosial media banyak sekali yang gampang percaya tentang AI video. Ada Hmm. Hmm. satu yang tentang Pak Jokowi lah, terus saya perhatikan baik-baik, "Ah, ini AI," tapi pas lihat komen semua orang komen kayak itu betul gitu. Betul. Terus saya bilang, "Ah, it's not good." Tapi untuk dia punya defense sendiri ada keuntungannya karena kayak misalnya kita punya firewall scanning Hmm. stuff kan, kayak kita scanning connection gitu. Dengan AI kita bisa train dia untuk prediksi, the next unsafe connection atau, mmm, kayak lebih 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 baguslah Hmm. scanning-nya dari awal untuk kayak firewall stuff, untuk security-nya ada gitu, kayak bagus. Jadi bisa bagus, bisa tidak juga, Hmm. positif dan negatif tergantung Iya, iya. tergantung bagaimana dipakai, iya. Itu yang scary sih dari konten yang bisa di apa di generate AI itu, ya untuk saat ini mungkin kita masih bisa lihat, eh, oh dia tangan agak sedikit apa nih, kayak Iya, iya, iya. facing atau apa itu, oh ini AI dan segala macam. Tapi who Mhm, knows, mungkin di beberapa tahun ke depan AI generated content itu bisa benar-benar mirip dengan kayak macam yang asli gitu kan. Dan itu mhm, cukup scary gitu. Dengan kualitas sekarang aja tuh sudah banyak orang yang
Iya, let's say bisa dikatakan tertipu gitu, apalagi ke depannya ya. Tapi berarti iya. secara disiplin di cyber security pun melihat ini suatu keuntungan ya. Artinya Mhm. bisa mungkin mempercepat scanning atau let's say Iya, memprediksi suatu threat yang akan datang gitu ya. Itu bisa iya. membantu. Menarik sih. Memang saya setuju sih tadi katanya kalau ada AI ini tools eh, itu threat atau bukan sebenarnya tergantung siapa yang pakai sebenarnya. Mhm. Iya. Jadi itu itu yang menarik sekali. Nah, ini kita bicara banyak tentang cyber security, terus pengalaman core um, di dunia ini. Kalau Mhm. melihat ini core bidang ini dan kita bawa balik lagi ke perspektif di Papua itu, menurut core apa sih di Papua itu sebenarnya yang masih kurang dari segi apa ya istilahnya perkembangan di bidang ini dan Mhm. kira-kira eh, kalau ada yang kurang dari langkah mana yang kita perlu ambil untuk mulai gitu. Mhm. Kayaknya oke, exposure ke apa ya, Hmm? exposure ke kayak major kayak kuliah-kuliah, jurusan-jurusan ini begitu, kayak cyber security, computer science in general juga, kayak Hmm. tong tidak tahu begitu. Kayak kita mudah-mudahan kayak ke depannya begitu anak-anak lebih karena dengan ada sosial media dan segala macam, gitu, ada internet, mudah-mudahan anak-anak sudah mulai lebih gampang untuk lihat, oh ini ada yang namanya software developer, ada yang namanya cyber Hmm. security, ada yang namanya chemical engineering. Kayaknya itu saya tidak Ya. pernah juga dengar sampai hati di sini. Jadi kayak Iya. kayak gitu loh, kayak berusaha untuk expose anak-anak ini begitu ke barang-barang untuk major-major ini, jurusan-jurusan ini, field-field ini begitu, engineering Hmm. field. Terus untuk kembali ke Papua mungkin mungkin infrastructure juga Kak, ya. Kayak macam a lot of this stuff, computer stuff, ini kebanyakannya kan online. Kita butuh komputer, butuh internet, butuh koneksi. Hmm. Tapi di Papua sendiri kita sinyal masih hilang. Ya Iya, pokoknya iya. itu susahnya tuh di situ. Tapi Hmm. ini kalau kita bisa kayak punya infrastruktur yang baik, kayak kalau kita pemerintah all in untuk digitalisasi, ini kan sangat-sangat membantu anak-anak di sana, terus membantu kita punya, ekonomi juga kayaknya secara Hmm. edukasi ekonomi. Iya. Karena ya itulah, kayak teknologi itu kayaknya sudah membuat hidup manusia sangat convenient, sangat-sangat Hmm. sangat-sangat enak lah. Mau mau pesan makan, tinggal buka HP, kayak Betul. gitu loh. Atau mau telepon orang, komunikasi, ada Zoom, Mhm. kayak gitu. Nah, itu Mmm, menarik sih. Kita bicara sebuah software gitu-gitu ya. Lalu apa yang kita bisa bawa nanti ke Papua. iya, Tapi, sorry, pertanyaannya tuh lebih, apakah infrastruktur hardware-nya itu sudah memadai ya untuk mmm, apa ya, misalnya menampung software ini gitu atau sebuah teknologi baru gitu. Mungkin ya itu kita balik lagi terkait infrastruktur internet jaringan di Papua masih minim. Mungkin yang bagus cuma di kota-kota besar tertentu, Jayapura mungkin sudah lumayan, mmm, Timika mungkin sudah lumayan. Tapi iya, pindah bergeser aja sedikit ke Wamena atau mana itu masih belum ya. Sehingga mhm, kita mau taruh sebuah sistem, software sistem itu masih agak sulit ya tantangannya di situ. Mungkin iya, step awalnya ya itu bangun infrastrukturnya ya. infrastruktur, yes. Nah, tapi menarik juga tentang yang ini apa istilahnya pemahaman tentang jurusan apa saja yang available, pemahaman tentang bidang apa yang available. Mmm, Karena ya itu tadi kita sudah sempat ngobrol juga kayak macam kita sebenarnya tidak tahu ada jurusan apa teknik kimia atau ada jurusan apa. Mungkin kita tahu mhm, cuma teknik sipil, terus iya, mungkin kedokteran, maksudnya dia yang mainstream gitu kan. Tapi iya, jurusan-jurusan yang spesifik nih, ah buta, mechatronics, robotics saya tidak pernah tahu gitu. tidak ada. Kan kerja jadi polisi, tentara itu saya kayak Mm, mm. atau PNS, Iya, paling PNS, itu polisi, saya. tentara, dokter, teknik sipil lah mungkin itu yang paling teknik. Eh, sama mechanical engineering juga, teman-teman yang ngambil mechanical engineering, ada cerita kayak pas balik ke Papua, anak-anak pikir, "Buat apa ambil mechanical? Aku cuma kerja di Hmm. bengkel." Ah, itu bukan itu bukan tujuannya.
stereotipikalnya itu masih kuat sih. Em, Iya, ini ini satu pertanyaan buat core yang mungkin sebenarnya tidak perlu dijawab juga, tidak apa-apa core. Tapi apakah oke. kekurangan infrastruktur dari segi apa software ini yang let's say membuat core saat ini masih berkarir di Amerika dulu? Iya, tak itu salah satu kenapa kayak kayaknya pernah juga bicara sama orang tua begitu loh, kalau Hmm. balik cybersecurity kira-kira mau bikin apa begitu. Hmm. Terus sempat bilang, "Ah, kerja di Freeport saja," begitu. Terus dalam Hmm. hati, it's nice, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang saya belajar begitu. Kayak Hmm. paling kalau itu nanti jadi IT guy, kayak, "Oh, Betul. sapu internet tidak bisa jalan, kok tolong perbaiki Kak," atau Hmm. kayak gitu. Itu tidak apa-apa, cuman kayak untuk bikin website atau software, anything, any software atau automation kah, pokoknya berusaha yang coding wise itu kayaknya Hmm. lebih sedikit ya. Hmm. Tapi makanya kayak, coba di sini dulu, I kayak see. kayak macam kerja di sini Um, dulu cari pengalaman, iya. jadi lebih melihat prospek memang mungkin cyber security ini belum bisa bilang belum terlalu banyak atau belum terlalu Mmm, ada wadahnya di Indonesia, terutama Papua ya kalau kita bicara Papua itu memang, iya, memang sangat minim. Em, tapi kalau dari hati kecil ekor, apakah ada kerinduan nanti ke depannya suatu saat balik atau seperti apa gitu? Ini iya, bebas. iya, 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 pasti itu pasti, itu kayak saya mau balik terus bikin peternakan. Ya. Betul, kayak tujuannya tuh kayak mau balik terus ajar anak-anak gitu. Jadi Hmm. mengajar, punya peternakan, terus somehow, pakai saya punya ilmu nih dalam bikin software automation untuk bikin peternakan ini kayak tek 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 peternakan dengan teknologi kayak campur begitu. Jadi Hmm. misalnya kalau kamu kita tidak harus bangun pagi, Ya, makan sapu, ternak-ternak, ada robot yang tinggal kasih makan gitu, ya, atau ya. siram tuh tanaman, apa, otomatis air menyala kayak gitu. Hmm. Hmm. Tujuannya tuh di situ mau balik terus bikin peternakan, kerjaan anak Papua dong. Tapi, at some point in my life, kita mau balik terus mengajar juga, gitu. Dengan Hmm. tujuan untuk expose anak-anak ini dengan, ini loh komputer tuh begini, ini ada yang kan bisa bikin dengan komputer," gitu. Hmm. Kayak gitu. Iya, Iya jadi sih. definitely mau balik, ya. Iya sih, edukasi itu cukup penting. Again, apa ya, kita sebagai mungkin anak-anak Papua yang mendapat kesempatan early untuk keluar itu sebenarnya cukup beruntung karena dikasih kesempatan, tapi at the same time satu hal yang agak sedikit menurutku agak sedikit kurang rapih waktu itu di bungkusnya itu adalah pemahaman tentang apa saja yang ada di sana ya, misalnya dari segi jurusan Mhm, dan ya itu. Kalau seandainya kalau kita lihat apa look back, kalau seandainya itu kita tahu dari awal mungkin secara career wise atau secara education journey itu bisa apa ya diarahkan lebih baik ya sepertinya. mmm, Tapi itu bagus sih jadi visi untuk mengedukasi adik-adik nantinya dan juga penerapan apa yang kita sudah belajar sih. Misalnya dari cyber security is one thing tapi penerapannya kan bisa luas. mhm, Let's say di peternakan atau apapun eh, itu bisa dilakukan di mana saja sih. Itu mimpi yang luar biasa sih Kor. Itu mmm. ya semoga nanti tercapai entah itu dalam beberapa tahun ke depan, 10 20 years we don't know. Amin. Amin, amin, amin. We'll see. Tapi itu sangat menarik. Nah, ini Kor ini kan mungkin ada teman-teman yang dengar kita ngobrol terus dengar soal cyber security, ceritanya Kor apa yang Kor kerjakan dan gitu-gitu. Mmm, Mungkin tertarik juga dan merasa terinspirasi. Kalau mhm, dari Kor ada pesan-pesan tidak buat teman-teman yang mendengarkan, terutama buat adik-adik di Papua. mmm. Ya pesan pertama tuh jangan takut mulai Kak, kayak Hmm. saya juga tidak tahu computer science itu apa sampai tiba di sini. Hmm. Jadi, eee, mulai saja begitu, kayak kalau tertarik sama komputer, it's not hard, itu tidak susah sama sekali. Ya. Kayak orang bilang, "Oh kerja dengan komputer, coding itu susah kan?" Tidak, coding itu kayak belajar bahasa,
Kayak belajar bahasa saya. Cuman ya, jadi terus kita untuk apalagi untuk kayak IT, kayak teknologi-teknologi itu semua ada di internet tuh. Ada YouTube, Ya, ada website-website kayak Udemika, Coursera. Di YouTube saja tuh sudah ada kayak channel-channel kayak yang kayak dong kasih taruh semua tuh lecture dari betul. universitas tertinggi juga di dunia gitu. Biasa free tinggal Ya, nonton saya. Jadi jangan takut mulai, jangan cuma karena pikir teknik komputer itu susah gitu. ya. Mulai saja ada resources banyak sekali. Hmm. Jadi mulai saja, jangan takut. It's easy. Hmm. Selama ada keinginan dan passion, bikin saya. Kalau gagal ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting gagal bikin sesuatu yang kita suka lah, begitu. Itu Hmm. menurut saya itu Itu penting. menarik sekali. Ya, sama jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Ya. Saya pertama kali tulis kode tuh, pertama kali kasih run deh pokoknya tuh, 190% of the time itu pasti ada sesuatu yang salah. Itu biasa. Jadi ulang, Ya, bikin saya terus. I see. Itu bagus sekali sih. Kita tidak tahu ya, mungkin budaya Indonesia atau budaya Papua juga kurang paham. Tapi kadang kita tuh takut untuk mulai Hmm, sesuatu. Em, Takut gagal. Mungkin dari social pressure juga takut iya. dikata-katain gagal. Em, Hmm, itu menurutku apa ya, satu mindset yang kayaknya kita perlu ubah. Ya, kita kalau mau coba sesuatu, namanya mencoba ya kita tidak akan pernah tahu itu berhasil atau tidak. benar. Tapi kalau tidak menyerah, yang kata Kor jangan menyerah segala macam, pasti bisa gitu ya. Maksudnya ada Iya. sesuatu yang kita ambil dari situ Mhm. sih. Wah, menarik sih. Ini sebenarnya topik cyber security ini sangat menarik. Maksudnya dalam-dalam ini kalau dibahas lebih detail, apalagi tentang Iya, encryption itu sangat menarik. Mungkin kalau ada sebenarnya kesempatan sangat lagi, luas ya. nah, Iya. mungkin ada kesempatan kita bisa bahas lagi sih, Kor. Tapi kayaknya ini sudah 1 jam sih, tidak rasa tuh ngobrol 1 jam. Jadi terima kasih lagi Kor sudah meluangkan waktunya untuk cerita-cerita tentang cyber security dan pengalamannya. Semoga pengalaman dan perjalanannya Kor bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya akan menginspirasi teman-teman. Kalau enggak ya mungkin ada satu hal positif yang teman-teman ambillah dari percakapan kita hari ini. So Mudah-mudahan. with that, thank you so much for listening to the actual podcast and I'll see you on the next episode. Bye bye.